Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chem Istra Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi senyawa turunan alkana, yakni senyawa alkohol. Di part yang kedua ini kita akan mempelajari tentang isomer, sifat serta reaksi dari senyawa alkohol. Ananda sekalian, di part yang pertama kalian sudah mengetahui bahwa alkohol itu memiliki tata nama trivial dan IUPAC. Kemudian terdapat juga beberapa jenis dan klasifikasi seperti alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kemudian pada part yang kedua ini kita akan mengenal terkait dengan isomer alkohol. Isomer sendiri adalah secara mudahnya kalian bisa menyebutkannya sebagai kembaran ya. Jadi isomer ini adalah ketika suatu senyawa hidrokarbon dia memiliki struktur rumus umum yang sama ya. Rumus umumnya dia sama tetapi strukturnya yang berbeda, itu adalah isomer. Kita sudah kenal di materi kimia peminatan kelas 11 semester 1 ada isomer ya, berbagai jenis isomer ya, baik pada senyawa alkana, alkena maupun alkuna ya. Nah, jadi untuk alkohol ini dia memiliki isomer posisi ya. Isomer posisi ini adalah ketika ada dua senyawa alkohol atau lebih, dia rumus dan gugus fungsinya sama-sama memiliki gugus fungsi alkohol ya, karena OH cirinya. Tapi posisi dari OH-nya ini dia berbeda ya. Misal kita melihat di sini ada contoh C4H10O, berarti atom C-nya sebanyak 4 buah ya. Kita susun, kemudian ada gugus OH-nya. Pada satu butanol untuk C4H10O ini dia memiliki 4 buah isomer ya. Yang pertama adalah ketika gugus OH-nya dia melekat pada atom C yang nomor 1, sehingga disebut 1 butanol ya. Kemudian kalau 2 butanol ya, maka dia di sini posisi OH-nya sudah ke atom C nomor 2 ya. Kemudian kita juga bisa lihat 2 metil 2 propanol. Di sini rantai utamanya yang asalnya dia 4 berubah menjadi 3. Jadi kita jadikan sebagai cabang dan OH-nya melekat pada atom C yang nomor 2 di sini ya. 2 metil 2 propanol ya. Nah, kemudian di sini 2 metil 1 propanol ya. 2 metil 1 propanol. Nah, OH-nya di sini pada nomor atom C nomor 1 ya. Nah, jadi ini adalah isomer posisi dari OH-nya yang berubah-ubah, bisa di nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Isomer yang kedua yang dimiliki oleh alkohol adalah isomer gugus fungsi atau dikenal dengan isomer fungsi ya. Kita tahu bahwa alkohol itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2O ya. Di sini alkohol ternyata yang memiliki rumus umum CnH2n plus 2O ini tidak hanya alkohol, tetapi juga ada senyawa turunan alkana yang lain, yaitu adalah senyawa eter ya. Nah, jadi bagaimana kita menggambarkan isomer fungsi dari alkohol? Maka kita tinggal lihat saja gugus fungsinya bukan lagi OH, tetapi dia gugus fungsi eter, yaitu ROR ya. Nah, di sini ada senyawa eter atau etoksi alkana yang berisomer dengan 1 butanol ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat saja jumlah atom C-nya sama tetapi gugusnya yang berbeda ya, dan memiliki rumus umum yang sama CnH2n plus 2O ya. Nah, jadi itu untuk isomer alkohol. Sekarang kita akan melihat ada beberapa contoh soal yang mana di sini kita akan mengecek ya terkait dengan isomer. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Isomer alkohol di bawah ini yang merupakan alkohol sekunder ya. Nah, di sini kita ingat nih pada part yang sebelumnya bahwa alkohol sekunder itu adalah ketika gugus OH dia melekat pada atom C, yang mana atom C-nya dia punya 2 buah tangan atau berikatan dengan 2 buah atom C lainnya ya. Nah, maka untuk mengetahui mana yang merupakan senyawa alkohol sekunder ya,
kita bisa lihat. Jadi di sini ada cara cepatnya ya, ada triknya. Jadi triknya di sini adalah kalian bisa mengenali sebenarnya tanpa melihat ya, tanpa menggambarkan ya. Jadi kalau rantai utamanya ini adalah satu ya. Rantai utama itu kan yang di ujung ya, satu pentanol, satu butanol, maka dia jelas adalah alkohol sekunder. Jadi di sini kita bisa lihat adalah ya. Nah, kemudian ibu langsung loncat ke alkohol ya. Nah, ini kalau dia bagaimana kalau 2 pentanol ya, 2 pentanol. Nah, kalau 2 pentanol kan dia jelas OH-nya melekat pada atom C nomor 2, maka itu tidak di ujung lagi, maka dia tergolong alkohol sekunder ya. Kemudian kalau 3 pentanol ya, ini jelas adalah dia alkohol tersier ya. Nah, tapi untuk alkohol sekunder ini ada pengecualian ya. Jadi misal ya, nah ini kita identifikasi jelas yang 3 pentanol jelas adalah alkohol tersier ya. Nanti kita buktikan dengan menggambarkan strukturnya. Nah, untuk yang opsi B ya, ini dia tidak tergolong alkohol sekunder. Kenapa? Ini dia kembar, angkanya kembar. Jadi kalau kamu ketemu angka kembar, maka itu dia bukan alkohol sekunder meskipun dia belakangnya 2 ya. Tetapi kalau angkanya kembar, maka dia tergolong alkohol tersier ya, alkohol tersier. Nah, berarti sisanya kalau yang belakangnya rantai utamanya 2 jelas adalah dia senyawa alkohol sekunder. Kita bisa lihat di sini dia tidak kembar ya, dia tidak kembar. Nah, oke, sekarang kita cek ya, mari kita cek ya. Ini ibu buat dengan warna yang berbeda biar kelihatan. 1 pentanol ya, 1 2 3 4 5 ya, berarti di sini ada gugus OH ya. Kemudian 1 2 3 4 ada 4 ya, butanol ada 4, kemudian 2 metil berarti ada CH3 dan di ujungnya ada OH. Nah, di sini terlihat bahwa C yang di sini, C yang melekat pada OH, dia punya 3 tangan, makanya dia tergolong tersier ya. Kemudian yang berikutnya 3 pentanol 2,3 metil ya. 3 berarti di sini ya, OH-nya 2 ya, kemudian 3 CH-nya, CH3-nya. Nah, ini jelas dia juga adalah tersier karena C di sini punya 3 tangan ya. Kita cek yang D ya, pentanol ada 5, 3 etil ya, berarti seperti ini, 1 2 ya, 2 metil, 2 metil ya, 2 metil, 2 pentanol ya. Ini juga alkohol ini ya, alkohol tersier ya ternyata, atau ada salah soal, ibu coba cek dulu ya. Jadi untuk nomor 1 ini ya, 3 etil, kita lihat soalnya dulu. 3 etil, alkohol sekunder 3 etil 2, oh ya ini salah ya, 2,4 ya. Nah, opsi yang D ini salah ya, ibu perbaiki. 3 etil 2,4 dimetil 3 ya. 3 pentanol ini OH, kemudian 3 etil ya, ini etil 2,4 metil ya. Sama, ini sebenarnya tersier juga ya, karena C-nya ini punya 3 buah tangan ya, 3 buah tangan, tersier juga. Nah, yang ini kita coba gambar. Nah ya, nah ini 3 pentanol, berarti di sini
OH-nya 2,2,4. Nah, ini berarti jawabannya ya. Nah, di sini 3 ya, berarti tidak melulu 3 itu menunjukkan dia tersier ya. Jadi kalau jadi gini, kalau dia kembar, nah ini kan ada kembar ya. Nah, ini ada kembar. Jadi kalau dia kalau dia ini 3 pentanol bukan tersier ya. Jadi kalau untuk yang kembar ya, jadi kalau kembar angkanya cabang dengan rantai utamanya ya, kembar, maka ini tersier ya, maka tersier. Kalau dia tidak, ini kembar juga ya, kembar juga nih, cabang, ada cabang yang kembar, maka dia tersier. Tapi kalau dia meskipun dia 3 pentanol ya, tapi dia tidak kembar dengan cabangnya, maka ini adalah sekunder ya. Tapi itu untuk cara mengingatnya tanpa harus menggambarkan, tapi lebih amannya harus tetap digambarkan ya. Oke, berikutnya isomer di bawah ini yang merupakan isomer dari heksanol. Nah, ini heksanol. Ini kita tidak perlu menggambarkan ya. Heksanol itu kan kita tahu bahwa jumlah C-nya ada 6 karena ini senyawa alkohol yang tadi CN H2N plus 2O ya. Maka kalau kita tuliskan rumusnya C6H14O ya, tapi kita tidak bisa nih melihat yang mana dari kelima opsi ini yang dia memiliki C6H14O. Jadi caranya, triknya adalah kalian tinggal menghitung yang sejumlah atom C-nya sama ya. Nah, misal opsi A ini salah, bukan isomernya karena C-nya bukan 6 ya. Ya, C-nya bukan 6. Dari mana kita lihat metil ini kan atom C-nya ada 1 ya. Heksa kan C-nya ada 6 buah atom C. Berarti totalnya adalah 7 buah C ya. Nah, kalau yang ini, yang opsi B 3,3 dimetil, ada 2 buah atom C kan di sini. Metil kan 1 karena ada 2, berarti dimetil ada 2 ditambah penta berarti 5 atom C, berarti 7C, juga salah ya. Nah, yang ini, benar. Butanol 4 2,3 dimetil, metil itu C-nya ada 1 ya, berarti 2, berarti hasilnya adalah 6 ya. Berarti jawabannya yang C. Opsi yang D bagaimana? D itu etil itu 2 buah C, metil C ya, ditambah pentanol 5C, berarti 8C, salah ya. Ini etil 2 buah C, trimetil 3 buah C, ditambah penta 5 buah C, 10C, salah ya. Nah, seperti itu, semoga bisa dipahami. Berikutnya, senyawa karbon di bawah ini yang merupakan isomer fungsi dari ya 2,2 dimetil 1 propanol. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya adalah isomer fungsi ya. Jadi isomer fungsi itu gugus fungsi ya, bahwa alkohol ini kan dia berisomer fungsi tadi dengan eter ya. Eter itu nama lainnya adalah alkoksi alkana. Kita bisa lihat nih di semua opsinya ada oksi itu menunjukkan oksigen tadi ya. Oksi alkana ya, semuanya senyawa eter, tapi kita harus tentukan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, di sini untuk alkoholnya 2,2 dimetil 1 propanol itu ada berapa buah atom C? 2,2 dimetil 2 buah atom C, propanol ada 3 atom C ya, berarti 5 atom C. Maka kita harus cari yang sejumlah 5 atom C ya. Nah, di sini opsi A jelas salah. Kenapa? Karena metoksi asalnya metana ya. 1 buah atom C C, ditambah propana 3 buah atom C, 4 atom C. Metoksidana 2
Jadi ini bukan angkanya ya, tapi cabangnya ini menunjukkan berapa buah atom C-nya. Metil itu 1 buah atom C, propana 3 buah atom C, berarti totalnya 6. Juga salah. Etoksi 2, propana 3, berarti totalnya 5 buah atom C. Jawabannya yang D ya. Kenapa yang E salah? Etoksi 2, pentana 5, berarti 7C ya. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Nah, itu beberapa jenis soal terkait dengan pertanyaan isomer ya. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke bagaimana sih sifat dari alkohol. Kita mulai dari sifat fisika dari alkohol ya. Karena alkohol memiliki gugus OH atau hidroksi, maka dia bersifat polar ya. Jadi OH ini dia bisa berikatan dengan air, yang mana air itu H2O ya. Nah, dia bisa berikatan, maka di sini ada ikatan hidrogen, maka dia bisa bersifat polar. Tapi seiring dengan bertambahnya alkil, ini alkil ya, alkil makin banyak jumlah atom C-nya, maka dia akan bersifat kepolarnya semakin kurang atau semakin sukar larut dalam air ya. Titik didihnya relatif tinggi ya dibandingkan senyawa ether ya. Kenapa? Karena dia memiliki ikatan hidrogen ya. Kemudian dari wujud, dia wujud cair untuk atom C1 sampai 4, berarti sampai butanol ya. C5 itu kemudian cair kental C5 sampai C9, dan suku tinggi dia berwujud padat ya. Nah, oke, berikutnya kita akan masuk ke sifat kimia dari senyawa alkohol. Nah, ini sedikit menantang ya. Jadi alkohol itu dia bisa bereaksi dengan logam natrium ya. Kita tahu bahwa logam natrium ini adalah logam aktif yang ada di golongan 1A atau logam alkali. Dia sangat reaktif ya. Jadi ketika bereaksi dengan alkohol, maka di sini dia posisinya mengalami pertukaran antara atom H dengan Na ya. OH di sini kan O dan H ya. Jadi akan membentuk, kalau etanol ini ada 2 buah atom C, berarti etana. 1 etanol bereaksi dengan natrium, maka dia akan menghasilkan ya natrium etanolat ya, dan gas hidrogen ya, natrium etanolat. Nah, jadi di sini bisa nggak sebenarnya kalau diganti dengan logam aktif lainnya di 1A bisa, misalnya diganti dengan K pun bisa. Jadi di sini adalah dia reaksi tergolong reaksi substitusi karena ada penggantian antara H dengan natrium ya. Nah, kemudian reaksi yang berikutnya adalah reaksi dehidrasi ya. Reaksi dehidrasi. Nah, dehidrasi ini adalah reaksi pelepasan air ya. Nah, jadi misalnya di sini ada 1 propanol ya, 1 propanol. Jadi kalau kita gambarkan ya, ada 3 buah atom C, kemudian di sini ada OH. Nah, 1 propanol ini alkohol kalau dicampur dengan H2SO4 ya, H2SO4, maka dia akan menjadi apa? Jadi dia akan menjadi senyawa ether ya. Di sini akan menjadi senyawa ether. Ini pada suhu 140 derajat Celcius ya. Nah, jadi kalau ibu gambarkan ya, kita coba gambarkan kita coba gambarkan dengan memberi 1 halaman kosong ya. Jadi tadi kalau kita tuliskan di sini adalah etanol ya. Tadi ya propanol, tapi di sini ya propanol. Propanol itu 3 ya, OH direaksikan dengan direaksikan dengan H2SO4 ya. Ini pada suhu pemanasan 140 derajat Celcius akan menghasilkan tadi ether plus air H2O ya. Jadi kalau kita bagaimana sih mekanismenya sebenarnya ya. Jadi H2SO4 ini kalau kita gambarkan ya,
Nah, ini akan terlihat pembentukan airnya. HO berarti SO3 ya, SO3H ya. Nah, ini HO, jadi kita lepas nih HO, H2SO4 nih HO, kemudian SO3H ini sama ya, H2SO4. Nah, jadi kita bisa melihat nih, ini sebenarnya reaksi substitusi juga ya. Jadi H yang ada pada alkohol, yaitu tadi adalah 1 propanol, itu akan propanol ya. Propanol ini akan disubstitusikan ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya, jadi seperti ini ya, ada dua, kemudian di sini O ya. Nah, O, kemudian di sini ganti jadi SO3H ya, SO3H plus yang ini terbentuk menjadi H2O ya. Nah, maka ini nanti akan membentuk apa tadi? Membentuk senyawa ether ya. Di sini ada senyawa ether ya, senyawa ether. Nah, itu ya. Nah, kemudian nah ini sama. Nah, bagaimana ternyata kalau suhunya nanti dinaikkan ya? Sama, reaksinya tetap H2SO4 tapi suhunya dinaikkan sampai 180 derajat Celcius ya. Nah, jadi kalau dia dinaikkan ya, jadi kalau kita gambarkan lagi, ini 1 propanol ya, OH direaksikan dengan H2SO4 tapi dia pada pemanasan 180 derajat, ini kita tetap buka sama ya. Jadi kalau ibu gambarkan CH3 CH2 CH2OH ya, ini CH2OH ditambah H2SO4 ya. H2SO4 ini kita keluarkan seperti tadi, SO3H ya. Nah, maka di sini akan terjadi pengikatan ya antara H-nya dengan siapa? Dengan si OH-nya juga ya. Nah, jadi di sini dia menghasilkan alkena ya. Nah, jadi sekali ini akan menghasilkan air dulu ya, menghasilkan air sama seperti tadi ya. Berarti CH3 ya, CH2O berarti SO3H tadi plus H2O ya. Nah, kemudian ini Bu lanjutkan ya, sebenarnya menulisnya di bawah sini tapi Ibu tuliskan di atas. Nah, jadi yang ini CH3 ya, CH2OSO3H tadi kan dia direaksikan lagi nih ya, dipanaskan lagi. Nah, dipanaskan lagi 180 derajat tadi. Nah, maka ini CH3 ya di ujung. Nah, maka ini akan dia berubah, hanya akan keluar. Asalnya CH3 kan, maka menjadi di sini CH2 ya, di sini CH2. Nah, maka yang akan berikatan itu adalah ini ya. Ini. Nah, ini dia saling bertukar. Dia akan bertukar. Nah, otomatis produknya nanti karena hilang satu buah H, ini akan berikatan ya. Ini akan berikatan, hanya jadi hilang, maka akan menjadi CH2 CH2 plus yang ini akan berikatan H2SO4 ya. H2SO4 ya, H2SO4. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menghasilkan nanti senyawa alkena, yaitu 1 propena ya. Nah, seperti itu. Oke, reaksi berikutnya yang penting adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini yang sering keluar pada soal-soal ya. Jadi kita tahu bahwa alkohol itu ada alkohol primer ya. Jadi kalau dioksidasi ya, alkohol primer itu akan menghasilkan aldehid
ya, atau alkanal ya, alkanal atau aldehid ya. Kita tahu di pembelajaran pertama gugus fungsi dari aldehid itu dia punya ini ya, CHO, gugus fungsi CHO, C rangkap 2 dengan O dan H ya. Nah, kemudian kalau dioksidasi sekali lagi maka dia akan menghasilkan asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH. Jadi untuk alkohol primer itu dioksidasi pertama menghasilkan aldehid atau alkanal, dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder dia kalau dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton ya, keton C karbonil ya. Nah, sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Kenapa? Ya, karena atom C yang mengikat dari gugus OH ini sudah tidak mengikat lagi atom H ya. Jadi sudah tidak mengikat lagi atom dari H ya. Nah, jadi alkohol tersier itu tidak teroksidasi ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada senyawa alkohol yang mengalami reaksi oksidasi ya? Nah, kenapa pentingnya atom C yang diikat oleh OH tadi memiliki atom H ya? Jadi yang terjadi pada reaksi oksidasi adalah ya, jadi yang terjadi pada reaksi oksidasi itu adalah atom O ya, atom O dari oksidator ya, oksidator misalnya bisa dibakar nih, atau oksidator misalnya pakai larutan KML. Jadi atom O dari oksidator itu akan menyerang dari atom H ya, menyerang dari atom H pada atom C ya, pada atom C yang terikat dengan gugus alkohol tadi atau gugus OH ya. Nah, tetapi karena satu atom C tidak dapat mengikat dua gugus OH sekaligus ya, jadi satu atom C itu tidak dapat mengikat ya, tidak dapat satu atom C tidak dapat mengikat ya, mengikat dua gugus OH ya, dua gugus OH sekaligus ya. Nah, maka salah satu gugus OH-nya akan mengikat dari H ya, mengikat dari H dari gugus OH yang lain ya, maka akan membentuk tadi berdasarkan reaksi yang kita lihat tadi, maka akan membentuk nanti air ya. Nah, bagaimana penjelasannya ya? Ini Ibu coba gambarkan di sini ya. Jadi misal ya, misal tadi ada Ibu punya propanol ya, propanol itu berarti CH3 ya, CH2 ya, CH2OH ya, dioksidasi nih ya. Nah, jadi ini kalau kita tuliskan ulang ya, supaya kita bisa mengeluarkan atom H dari atom C yang terikat pada gugus OH-nya ya. Jadi Ibu gambarkan seperti ini, CH ya, H. Nah, jadi H-nya Ibu keluarkan nih. Nah, ya. Nah, ini dioksidasi ya. Ini bukan, ini garis ya, garis. Nanti kita hapus saja biar tidak mengganggu. Oke. Oke ya, ditambah tadi oksigen atau dioksidasi ya. Nah, maka apa tadi, oksigen ini nanti akan atom O akan menyerang atom H ini, dia akan menyerang ya, akan menyerang ya, akan menyerang ya. Maka apa, maka dia akan jadi satu nih. Jadi produknya adalah CH3 CH2 ya, CH. Nah, di sini kan ada, karena diserang tadi jadi OH ya. Kemudian kan di sini ada gugus OH lagi nih ya. Ada gugus OH lagi. Nah, di sini ada gugus OH lagi, sisa yang ini ya. Gugus OH. Nah, maka ini sambungannya ya. Nah, maka dia nanti CH3, CH2
C, karena ada dua ini kan dia mengikat dua buah atom O ya, maka akan seperti ini. Nah ya, CO H ya, ini H ditambah H2O ya, COH ya. Nah jadi kan ini CO nya rangkap 2 ya. Nah jadi kan ini CO ya, C dari sini O nya ya, O nya kan sisa satu nih, hanya diambil COH, baru sisanya membentuk air. Nah ini untuk satu propanol kan dia alkohol primer ya, jadi mekanismenya seperti itu. Jadi O nya tadi menyerang ya, sehingga akan membentuk sekali oksidasi satu propanol tadi akan membentuk aldehid ya. Nah seperti itu mekanismenya. Reaksi berikutnya yang tidak kalah penting adalah dari alkohol ini, yaitu reaksi esterifikasi ya. Jadi ketika alkohol itu bereaksi dengan asam, terutama asamnya ini adalah asam yang organik ya, pada suhu biasa, jadi suhunya suhu normal ya, suhu biasa, maka dia akan membentuk senyawa ester ya. Jadi kalau kita kembali lagi ini ke gugus fungsi, ester itu dia punya gugus fungsi RCOOR. Nah jadi ini penciri dari ester ya. Nah alkohol misalnya di sini etanol bereaksi dengan asam karboksilat, misalnya asam etanol, maka akan menghasilkan senyawa ester. Senyawa ester itu nama lainnya adalah alkil ya, alkil alkanoat. Jadi alkil alkanoat, alkilnya ini berasal dari alkohol yang akhiran il ya. Berarti kalau di sini etil, maka asalnya etanol dari alkohol ya, ini dari alkohol. Kemudian yang di bagian belakang itu berasal dari asam ya, asam karboksilat, karena di sini etanoat berarti asam etanoat ya. Nah seperti itu. Ada reaksi lain, masih reaksi substitusi, ternyata alkohol bisa direaksikan dengan senyawa asam, sama konsepnya ditukar ya. Jadi atom H-nya ini dia, atom Cl-nya ya, jadi hanya ini Cl-nya bertukar dengan gugus OH ya, bertukar dengan gugus OH atau substitusi ya. Jadi membentuk haloalkana, kloroetana dan air ya. Nah itu untuk sifat-sifat dari senyawa alkohol ya. Nah berikutnya kita akan lihat apakah ada soal ya. Oke, kita akan lihat contoh soal ya terkait dengan reaksi untuk senyawa alkohol ini. Nah, ini ada beberapa soal ya. Nah, oke, kita lihat. Di sini ada latihan soal ya. Terdapat beberapa jenis alkohol. Senyawa yang jika dioksidasi akan menghasilkan keton ya. Nah, menghasilkan keton tadi kita tahu bahwa yang menghasilkan keton kalau dioksidasi itu adalah alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Kita bisa mengidentifikasi tanpa menggambar ya. Jelas nomor satu adalah sekunder ya, karena dia tanpa cabang 2 propanol. Nah kalau yang ini dia tersier karena meskipun 2 rantai utamanya tetapi dia kembar ya. Nah ini 3 pentanol, ini juga sekunder. Nah kalau ini 2,2 dimetil propanol, ini 1 propanol ya sebenarnya, 2,2. Nah maka ini primer ya. Nah maka jawabannya adalah 1 dan 3. Kita buktikan dengan menggambar propanol ya. Ada 3 OH ya, di sini ada 2 tangan C nya, dia benar, 2 metil 2 propanol, 1 2 3 propa ya, 2 metil, OH nya juga. Nah maka ini adalah tersier ya. 3 pentanol,
ya, 3 pentanol ya, 5 ya, ada 5 penta 3 ya di nomor 3. Nah di sini kan dia di tengah-tengah posisinya, punya 2 tangan, maka di sini sekunder. 2,2 dimetil propanol ya, propanol berarti 3 ya. Nah ini tidak mungkin lagi atom, ini kan 2,2 dimetil ya, tidak mungkin OH-nya di tengah, pasti di ujung ya. Maka di sini karena 1 maka 1 atau primer, maka jawabannya 1 dan 3 ya. Ini soal oke. Untuk soal reaksi Ibu rasa itu dulu ya. Nah jadi untuk senyawa isomer, sifat dan reaksi tadi sudah kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.